Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang yang beriman bersama Sayyidina Nuh alaihissalam, semua yang ada di bumi pada waktu itu menjadi orang mukmin. Kemudian, mereka membangun bumi kembali dan tak ada satupun orang kafir di antara mereka. Bertahun-tahun berlalu, manusia pun mulai menyimpang kembali dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai lupa wasiat Sayyidina Nuh alaihissalam. Mereka kembali menyembah berhala, dan itu terjadi pada awal cucu kaum Sayyidina Nuh alaihissalam yang berkata, "Kami tidak ingin melupakan nenek moyang kami yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan mereka dari Ta'un." Mereka pun membuat patung untuk orang yang selamat agar mengingatkan mereka dengannya. Kemudian rasa takzim pun berubah setelah itu pada sebuah sesembahan. Lalu, patung-patung tersebut berubah menjadi Tuhan mereka karena tipu daya setan. Dan bumi kembali dalam kesesatan untuk kedua kalinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Sayyidina Hud alaihissalam pada kaumnya dari kabilah Ad. Dan kabilah ini pun yang terbesar pada zamannya dari segi bentuk badan dan tingginya. Kemudian, mereka membangun istana yang sangat besar dan bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka sangat bangga dengan kekuatannya. Meski mereka mempunyai badan yang besar, tetapi mereka mempunyai akal yang sesat, yang mana mereka mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lupa Rabb mereka yang telah menciptakan dan memberi nikmat pada mereka. Mereka pun menyembah berhala yang diukir dengan tangan mereka sendiri, dan mereka menyembahnya dan saling perang karenanya. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. Sayyidina Hud alaihissalam mempunyai sisi yang lembut, memperlakukan mereka dengan baik dan bersabar, namun tetap mengingatkan mereka dengan apa yang dilakukan kaum Nuh dahulu sehingga jangan mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi mereka bersikeras dalam pendirian mereka, dan ketika Nabi Hud alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia." Lalu mereka mencemoohnya dan menuduhnya seorang yang gila. Lalu mereka berkata, "Kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu." Tetapi Nabi Hud alaihissalam tetap berbuat lembut mengajak mereka pada kebaikan dan mencoba menenangkan mereka. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Sekelompok kecil pun beriman kepada Nabi Hud alaihissalam dan kebanyakan tetap pada kekufuran mereka dan bersikeras pada pendirian mereka sampai beberapa tahun kemudian. Hingga akhirnya mereka menghina dan menuduh dengan tuduhan yang sesat. Ketika itu Nabi Hud alaihissalam melepaskan diri dari mereka dan dari sesembahan mereka. Ia bersembah diri kepada Allah yang telah menciptakannya dan yakin bahwa azab akan menimpa orang yang kafir dari kaumnya. Lalu Nabi Hud beserta kaumnya pun menunggu janji Allah. Lalu, kekeringan pun mulai melanda di bumi, dan langit pun tidak mengeluarkan hujan. Orang-orang mulai kelaparan dan kehausan serta merasa kesulitan. Meskipun begitu, mereka tetap bersikeras pada pendirian mereka dan sombong serta kufur. Kekeringan pun semakin bertambah dan pepohonan hijau semakin menguning dan tanaman pun mati. Hingga datanglah hari di mana awan sangat tebal menyelimuti langit. Lalu, kaum Nabi Hud merasa senang dan keluar dari rumah mereka seraya berkata, "Ini pertanda bahwa langit akan menurunkan hujan." Kemudian cuaca berubah seketika dari yang panas sekali hingga dingin sekali, lalu angin mulai berhembus. Pepohonan dan tanaman serta laki-laki dan perempuan juga tenda-tenda pun mulai berhamburan. Lalu angin pun tetap terus-menerus berhembus malam demi malam dan siang demi siang. Setiap waktu, tingkat kedinginannya semakin bertambah. Lalu kaum Nabi Hud mulai berlarian ke tenda dan bersembunyi di dalamnya. Lalu semakin kencang hembusan angin tersebut sehingga menerbangkan tenda-tenda mereka.
Angin itu pun merobek pakaian-pakaian hingga kulit dan menembus tubuh dan menghancurkan mereka. Lalu angin itu terus menguasai mereka hingga 7 malam. Dan selama 8 hari tidak terlihat seperti dunia. Kemudian angin itu berhenti dengan izin Robnya dan tidak tersisa satupun dari kaum Nabi Hud alaihissalam. Kecuali Nabi Hud alaihissalam yang selamat bersama orang-orang yang beriman kepadanya. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.